Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Aprilianti dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya bersama teman saya Rike Yuni Utami dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini kami akan menampilkan video hasil diskusi kami mengenai manajemen pendapatan daerah. Manajemen pendapatan daerah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Tahapan siklus manajemen pendapatan daerah terdiri dari mengidentifikasi sumber pendapatan, administrasi pendapatan, koleksi pendapatan, akuntansi, dan alokasi pendapatan. Di mana pada tahap identifikasi sumber pendapatan terdiri dari kegiatan yang akan dilakukan dengan berupa pendataan sumber-sumber pendapatan termasuk menghitung potensi pendapatan, pendataan objek, subjek, dan wajib pajak atau retribusi, serta perhitungan potensi masing-masing sumber pendapatan. Tahap selanjutnya ada administrasi pendapatan, di mana pada tahap administrasi pendapatan sangat penting dalam melakukan siklus manajemen pendapatan, sebab pada tahap ini akan menjadi dasar untuk melakukan koleksi pendapatan. Pada tahap administrasi ini, kegiatan yang dilakukan meliputi penentuan dan penetapan wajib pajak dan retribusi, penetapan nomor pokok wajib pajak daerah dan nomor pokok wajib retribusi, serta penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi. Selanjutnya ada koleksi pendapatan, di mana pada tahap koleksi pendapatan meliputi penarikan, pemungutan, penagihan, dan pengumpulan pendapatan hasil baik yang dari wajib pajak daerah dan retribusi daerah maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun sumber lainnya. Khusus untuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat digunakan beberapa sistem. Di antaranya yang pertama ada self-assessment system, di mana merupakan sistem pemungutan pajak daerah yang dihitung, dilaporkan, dan dibayar sendiri oleh wajib pajak daerah. Selanjutnya ada official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang nilai pajaknya ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini ditetapkan oleh gubernur atau wali kota melalui penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi. Selanjutnya ada joint collection system, yaitu sistem pemungutan pajak daerah yang dipungut oleh pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Contohnya pajak penerangan jalan atau PLN, pajak bahan bakar kendaraan motor oleh Pertamina, dan lain-lainnya. Setelah dilakukan pengumpulan pendapatan, tahap selanjutnya itu pencatatan pendapatan ke dalam sistem akuntansi. Pada prinsipnya, setiap penerimaan pendapatan harus segera dilaporkan ke rekening kas umum daerah. Adapun dari akuntansi pendapatan ini, yaitu pertama, mengumpulkan pendapatan dalam rekening kas umum daerah, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah, dan pelaporan pendapatan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Tahap terakhir siklus manajemen pendapatan adalah alokasi pendapatan, di mana alokasi pendapatan merupakan pengambilan keputusan untuk mengeluarkan dana yang ada, seperti penentuan jumlah alokasi pendapatan untuk pengeluaran belanja daerah yang meliputi belanja operasi dan belanja modal, dan juga penentuan jumlah alokasi pendapatan untuk pembiayaan daerah. Selanjutnya sumber pendapatan, di mana sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat, dan transfer pemerintah provinsi, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah itu sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan transfer pemerintah pusat terdiri dari bagian hasil pajak dan sumber daya manusia, dana alokasi umum dan khusus, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Untuk transfer pemerintah provinsi itu sendiri terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya manusia. Selanjutnya, prinsip dasar manajemen penerimaan daerah. Yang pertama, perluasan basis penerimaan.
Yang dimaksud dari perluasan basis penerimaan yaitu memperluas sumber penerimaan melalui kebijakan. Yang kedua, terdapat pengendalian atas kebocoran pendapatan. Di sini bertujuan untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan, sehingga pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai. Yang ketiga, terdapat peningkatan efisiensi administrasi pajak. Efisiensi administrasi pajak sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penerimaan daerah. Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas. Aspek penting lainnya dalam sistem manajemen penerimaan daerah adalah transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya hal tersebut, maka pengawasan dan pengendalian manajemen pendapatan daerah akan bekerja semakin baik. Manajemen pendapatan asli daerah. Yang pertama, terdapat manajemen pajak daerah. Dalam manajemen pajak daerah terdiri dari beberapa prinsip pajak daerah. Yang pertama, prinsip elastis, yang artinya mengikuti naik atau turunnya pendapatan dari masyarakat. Yang kedua, prinsip keadilan. Pajak daerah harus memberikan keadilan, baik keadilan secara vertikal maupun secara horizontal. Yang ketiga, prinsip kemudahan administrasi. Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana, dan mudah dihitung, sehingga memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak. Yang keempat, prinsip keberterimaan politis. Pajak daerah harus diterima secara politis oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan sadar untuk membayar pajak itu sendiri. Yang kelima, prinsip non-distoris terhadap perekonomian. Pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat. Manajemen pendapatan asli daerah yang lainnya terdiri dari manajemen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, manajemen pajak bahan bakar kendaraan bermotor, manajemen pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak listrik, pajak parkir, pajak retribusi daerah, dan manajemen perusahaan daerah. Yang terakhir, manajemen dana perimbangan. Pemerintah daerah di Indonesia masih memiliki tingkat ketergantungan keuangan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat masih mendominasi penerimaan daerah. Dana perimbangan diklasifikasi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, dana bagi hasil, yang kedua, dana alokasi umum, dan yang ketiga, ada dana alokasi khusus. Dana bagi hasil itu sendiri terbagi menjadi bagi hasil PBB dan BPHTB, dan bagi hasil sumber daya alam. Untuk meningkatkan penerimaan dari PBB dan BPHTB, pemerintah dapat melakukan penilaian kembali terhadap objek pajak PBB untuk menentukan nilai jual objek pajak yang mendekati harga pasar, sehingga melibatkan pimpinan lokal di tingkat desa atau kelurahan dalam pendataan dan pendistribusian surat ketetapan pajak PBB dan memperbaiki administrasi pajak. Untuk meningkatkan pemahaman mengenai manajemen pendapatan daerah, mari kita lihat contoh berikut ini. Analisis sumber pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Buleleng. Adapun pendapatannya yaitu bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain yang sah. Di Kabupaten Buleleng, sumber-sumber penerimaan PAD dilihat dari retribusi daerah yang memperoleh efektivitas tertinggi yaitu 124,34%. Selanjutnya, strategi peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Proporsi APBD saat ini sebagian besar bersumber dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Rasio efektivitas PAD dapat dikatakan berfluktuatif, namun pada tahun 2014 dan 2015, rasionya tidak efektif sehingga pemerintah daerah memperbaiki perencanaan, menggali potensi PAD, dan menghitung target. Selanjutnya, ada analisis pendapatan asli daerah dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Badung, Bali. Sumber-sumber PAD ialah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pada tahun 2011 sampai 2015, hasil pajak daerah mengalami peningkatan karena adanya komponen pajak daerah yang menyumbang dengan jumlah yang besar kepada pajak daerah.
Upaya untuk meningkatkan PAD ialah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Rata-rata tingkat efisiensi pajak daerah pada 5 tahun terakhir yaitu sebesar 0,62% dengan kategori sangat efisien. Dan permasalahan yang dihadapi saat ini ialah pandemi COVID-19 yang menyebabkan penerimaan asli daerah menurun. Penerimaan asli daerah pada tahun 2020 ialah sebesar 250,3 triliun, namun pada tahun 2019 yaitu sebesar 293,6 triliun. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.